Wal Mukarram Kiai Haji RM Surya Kusuma, insyaallah. Wal Mukarram Al Ustadz Asti Jayadi SAG, wal ulama Semal Umara, para alim ulama dan pemerintah, pejabat setempat, dan tentu saja yang sangat-sangat saya banggakan, jamaah dan adik-adik semua yang semuanya insya Allah makin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, tadi Sahibul Bait sudah menyampaikan pantun. Sebelah saya Ustadz Wawan bisikin, antum mesti jawab Ustadz. Waduh, tantangan nih, karena kita bukan Ustadz pantun gitu kan. Atau Ustadz Wawan aja langsung maju rukyah kita semua. Ya, tapi bolehlah ya, satu pantun aja buat hadiah pembukaan pada kesempatan malam ini. Karena kayaknya saya 5 menit aja tadi diborong sama Ustadz Supriyata kan. Udah sholawatan, itu udah ajib Bapak Ibu, udah luar biasa. Ya, diamalkan, yakin, ya, maka perhatikan keajaiban yang akan terjadi, gitu ya. Nah, pantun saya sederhana, ya, pantun saya sederhana aja, karena menyambut Sohibul Bait tadi, Bapak Ibu ya. Malam ini sholawat bareng Ustadz Supriyatna, cakep. Dibarengin Kakanda Kiai Haji Surya Kusuma. Insya Allah sholawat kita terus sampai surga. Semua jamaah di sini hasilnya kaya raya. Amin. Ngomong-ngomong soal kaya, di sini saya mau tanya dulu nih, nggak adik-adik, nggak bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encing semua. Yang mau kaya coba angkat tangan kanan, katakan saya. Oh, kayaknya tetangga sono bangun juga tuh, tiba-tiba pengen, saya juga pengen Ustaz. Mau? Benar mau ya? Oke, catat ya Allah, catat. Ya, yang nggak tunjuk tangan, ya berarti perlu dicek lagi. Ya, kalau normal mah semuanya masih mau kaya. Oke, sekarang saya tanya lagi nih, yang lebih konkret sekarang. Ya, yang mau rezeki yang banyak, kaya itu kan bisa kaya hati Ustaz, gitu ya. Nah, sekarang spesifik saya tanya, siapa yang mau harta yang banyak? Coba angkat tangan, katakan saya. Normal, alhamdulillah ya. 5M Mujib, masya Allah. Mobil, oh masya Allah ya. Nah, pertanyaannya kemudian di surat dan ayat berapa Allah nyuruh kita untuk kaya? Ini pertanyaan sederhana nih. Tapi Ustadz ya, dari pondok ke pondok ketemu sama santri-santri, sampai kemarin ada reuni. Pas nih lagi 100 tahun Gontor nih. Kemarin Ustadz baru pulang dari Gontor sebelum umroh, sebelumnya ke Gontor. 100 tahun Gontor, ya, nanya sama teman-teman satu liting tuh. Namanya ketemuan alumni, ya, ada yang sukses lah, ada yang masih terseok-seok, ada yang sederhana, ya macem-macem lah. Tapi semuanya relatif, kalau mau kaya, mau harta, masih mau semua, masih normal. Gitu kan, kaya sama kayak bapak ibu semua ya. Tapi pasti tanya di surat dan ayat berapa, diem semua gitu. Padahal rata-rata ya ahlul Quran, ya hafid Quran gitu kan. Nah, jangan-jangan ayat ini gak kita hidupin gara-gara ya harta itu ngejauh sama kita. Padahal nih bapak ibu ya, umat Islam itu janjinya Allah untuk umat yang beriman, umatnya Nabi Muhammad nih, yang beriman, yang beramal soleh. Ya, dalam Quran surat An-Nur ayat 55, sebelum saya ngomongin harta, kita bicara kekuasaan di muka bumi ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihat la istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min khaufihim amna ila akhir ayat. Ya, ini karena Ustadz waktunya padat aja, ya kita kuldum aja lah, kuliah 20 menit, tapi 20 menit ini kalau dipraktekkan, Ustadz hanya menyampaikan 2 jurus aja di Magnet Rezeki, praktek. Bapak Ibu jangan salahkan saya kalau nanti keajaiban rezeki itu bertubi-tubi datang untuk Anda. Ini bukan hanya amin nih, harus dipraktekin. Ya, kalau salahkan saya kasih nomor rekening saya soalnya. Iyalah, dapat rezeki diem-diem aja, dengan ceramah dengerin doang gitu kan, manggut-manggut gitu.
Ya. Jadi di An-Nur ayat 55 ini Allah menyampaikan janjinya. Allah kira-kira ngingkarin janjinya nggak, Bu? Bu, Allah ngingkarin janjinya apa kagak? Sini rata-rata orang Betawi atau orang Jawa? Campur. Karena ini komplek kebanyakan kata guru aneh samping tuh tadi, aduh saya nggak ingat namanya tadi ya. Ini kebanyakan pensiunan Auri, betul ya? Nah, aneh nama Al-Halimi belakangnya ini karena anak lahir juga di Halim. Jadi anak kolong juga Bapak Ibu. Ya, bapak saya pensiunan Auri. Ya, jadi udah nggak asing lah sama anak-anak kolong sama teman-teman ya di komplek angkatan udara gitu ya. Jadi kalau istilah di Magnet Rezeki satu sama terhubung. Ya. Nah, waktu itu saya mah ngimpi doang anak Auri. Ya, pangkat juga jangankan kolonel. Ya, bapak saya mah cuma tamtama Bapak Ibu. Ya, tapi ngimpi karena jadi orang kaya, apalagi lulusan pesantren. Gitu. Lulusan anak pondok, apa iya bisa kaya gitu. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, saya hidupi ayat ini saat kenal ilmu magnet rezeki. Saya hidupi ayat bahwa janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Layas takhlifun, ada lam taukid di sini. Kalau dalam ilmu nahu mah lam taukid itu Bapak Ibu itu penekanan bahwa benar akan aku berikan kekuasaan di muka bumi. Bu, kalau suami kita tiap kali mau lebaran kita dijanjiin sama dia, tenang Neng, tenang Mah, tenang Umi, nanti lebaran semua baju baru kamu aku kasih emas permata yang baru juga. Sampai lebaran kelima janji tinggal aja. Ya. Itu orang yang paling sayang sama kita. Nah, Allah sayang yang melebihi bahkan kasih sayang suami kepada istri ataupun ibu kepada anaknya. Maka itu Allah betul-betul dengan janjinya dikasih di muka bumi ini apa? Kekuasaan. Kalau orang udah berkuasa model Prabowo sekarang presiden kita bisa melakukan sesuatu nggak Bapak Ibu? Banyak yang bisa dilakuin. Kasih makan gratis, ya kan? Kasih sekolah gratis. Apa-apa bisa, namanya kekuasaan. Apalagi kalau cuman harta. Dan Allah menyampaikan la yastaklifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Jadi udah ada orang-orang terdahulu yang diberi kekuasaan di muka bumi ini, bukan nanti di sorga aja, dari sejak di muka bumi. Ya, Masya Allah. Ya, maka saya kembali ke pertama tadi. Ya, dari sini kita belajar tentang ternyata Allah menjanjikan harta yang banyak. Tapi kenapa kenyataannya orang yang beriman, yang mengaku mengimani Allah, tapi soal rezeki dia kayak nggak connect gitu. Dia kayak ngerasa harus capek banget ya nyari rezeki itu ya. Kaki di kepala, kepala di kaki, banting tulang. Nggak ada dalam dalilnya Quran itu, nggak ada Bapak Ibu. Tunjukkan kepada kami, kalau ada kami izin akan belajar lagi. Di mana kata-kata bahwa bekerja keraslah kamu akan dapat rezeki? Nggak Bapak Ibu. Rezeki yang kita dapat ini adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja mah kerja aja. Maka dalam sebuah hadis dikatakan ada dosa yang tidak bisa diselesaikan, diampuni oleh Allah kecuali dengan jalur mencari nafkah, kerja. Itu Bapak Ibu. Nah, kata kunci berarti di sini adalah adanya dosa. Maka saya kembali merujuk ke Quran surat Nuh sebagai jawaban atas pertanyaan di Quran surat ayat berapa Allah ingin atau menyuruh kita untuk dapetin harta. Spesifik, bukan rezeki yang terlalu umum. Ya kan Pak ya? Rezeki mah bisa kesehatan Pak. Apalagi Pak rezeki tuh? Mobil, tadi si adiknya kedenger tuh. Apalagi? Istri rezeki nggak Pak? Rezeki. Anda mah alhamdulillah. Istri ke kita, astagfirullah. Enggak ya, kalau Bapak di sini mah kayaknya ganteng, soleh semua, rezekinya banyak. Nafkahnya gede, amin. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dengan sangat jelas di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 14. Quran surat berapa? Nuh. Ya. Allah pengen kasih rezeki
uang, harta, dinar, emas yang banyak untuk kita, Bapak Ibu. Nggak cuma rintik-rintik tuh. Ibarat kata kalau rezeki jatuh turun dari langit, nggak cuma rintik-rintik. Pengen yang Allah kasih rezeki harta yang banyak, yang lebat. Yang apa Bapak Ibu? Nggak gitu. Yang lebat, yang apa? Yang lebat, yang apa? Biar mantap nanti rezekinya. Yang lebat. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Tuh. Jelas banget ayatnya di sini. Allah pengen kasih rezeki itu seperti hujan yang turun lebat, yang deras. Kita bahkan sampai cukup ya Allah, cukup ini terlalu banyak ya Allah. Jadi yang ngomong bukan Abus, bukan. Yang ngomong langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, bahwa Allah pengen kasih rezeki yang deras, yang lebat untuk kita, dan ditambahkan harta demi harta demi harta demi harta. Jadi kalau kita umat Islam tabu ngomongin harta, kenapa ada ayat yang jelas banget Allah ngomongin amwal? Amwal itu plural, jamak dari mal. Mal itu harta doang. Tapi amwal itu harta demi harta demi harta demi harta. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Allah akan berikan juga tuh Bapak Ibu jannah, kebun-kebun, produktivitas, pabrik-pabrik, proyek-proyek. Wa anhara, anhar ibarat kata kalau kebun ada sungainya. Sungainya ini sistem, orang-orang, karyawan yang baik, tim yang loyal, karyawan yang luar biasa. Kalau lupa orangnya, kalau dia lupa. Jadi jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah begini, maka kita harus pahami ternyata polanya ada untuk bagaimana rezeki itu tertarik kepada kita. Panjang durasi ini 12 menit. Halo. Hai. Coba Bapak Ibu sekalian, ini karena kita ngomongin rezeki. Emang Nabi Muhammad SAW itu kaya atau nggak kaya atau sebaliknya? Nah kita ngelihatnya mah kalau setiap kali kita ziarah ke makam Nabi, insya Allah semua di sini ya Allah berikanlah kepada jamaah ini ziaratul haramain bima syi'ta ya Allah. Berangkatkanlah semua ya Allah untuk ziarah ya Allah ke makam Nabi, ke rumah Nabi dan ke Masjidil Haram dengan caramu ya Allah. Ya Bapak Ibu, Al-Fakir alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Sedikitnya udah belasan kali umroh itu nggak pernah bayar Bapak. Ya, malah dibayar. Ya, Al-Fakir alhamdulillah. Rumah, kendaraan, mobil, itu hadis binikmah ya. Allah berikan dengan cara ajaib. Dulu saya mikir KPR nggak pernah selesai-selesai. Gimana cara ngitungnya ya Allah? Gaji saya nggak sampai. Bapak Ibu, kontrakan saya nilainya appraisal-nya 1,7 miliar. Duit dari mana saat itu? Tapi saya punya ilmu magnet rezeki, saya hidupi, praktekin itu, Masya Allah. Ya, satu jurus yang saya ingin sampaikan, yang saya praktekin. Mau nggak Bapak Ibu? Pengen nggak dapat rumah, mobil, kendaraan impian? Mau? Nggak pakai DP, nggak pakai nyicil? Mau? Yakin mau? Coba angkat tangan kanan deh, pegang pundak teman kanannya. Bilang ke teman kanannya, wahai saudaraku, bener mau mobil, bener mau rumah, bener mau harta, bener mau umrah haji. Oke, bilang ke temannya, buka mata, buka hati, buka telinga, terbuka rezeki ente. Oke, angkat tangan kiri sekarang, pegang pundak teman kiri gantian. Ente juga kan? Mau juga kan? Aneh doain ente jadi magnet rezeki. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Maka yang Abus praktekin apa? Sederhana Bapak Ibu. Di Quran surat Nuh ayat 10 itu jawabannya. Faqultu astaghfiru. Nuh menyampaikan kepada umatnya, disuruh apa? Istighfar. Istighfar itu bagaimana sih caranya? Gimana Pak? Astagfirullah. Kita ini kan mahal khotok wanisyan. Ya, makanannya nasi, sukanya lupa, ya kan, tempatnya khilaf dan dosa. Maka kita diminta sama Allah istighfar.
Kata Abu Ya Mufassir, sanad ilmu makna itu sampai ke Abu Ya Mufassir. Allah ya. Beliau alumni Pondok Gontor juga, tapi memilih jalur kewalian Bapak Ibu. Uzlah sekarang nggak bisa kami temui, saya kali kami ke sana nyampein zakat ketemu sama anaknya doang, masya Allah. Yang kita doain ya, semoga beliau senantiasa ya istiqomah dalam iman dan Islam ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyandingkan kelak di surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Ya, Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW ya kaya mulia, kita tahu. Sama resepnya sama kita semua nih, karena kita umatnya Nabi. Yang kita praktekin istighfarnya harus istighfar gaya Nabi. Nabi kaya raya, sekali sedekah itu 100 ontak minimal. Walaupun rumahnya sederhana. Yang sering kesana kan ngeliat makamnya sederhana. Ini rumah sesuai mah gedong, masya Allah. Nabi mah sederhana, tapi sekali ngeluarin jebret 100 ontak Bapak Ibu. Ya, belum sahabat-sahabat Nabi, Umar, Utsman, propertinya. Ini kan satu pernyataan ini, masya Allah, kita doain semoga usahanya, propertinya juga berkah, berlimpah, manfaat bagi banyak orang, amin. Ya, propertinya Umar, Utsman, masya Allah, dari Aris sampai Khaybar, dekat dengan Mesir sampai Khaybar, itu berapa kilo tuh Bapak Ibu, masya Allah. Dari perkebunannya, peternakannya menghasilkan, kalau convert dari dinar ke rupiah, dulu satu dinarnya masih 1,6 juta satu dinarnya. Sekarang satu dinar udah 10 juta Bapak Ibu. Satu dinarnya. Kau Ustaz tahu? Iya kita mainannya emas sama dinar Bapak Ibu. Ya. Nih santri yang nggak bisa apa-apa, yang nggak ngerti apa-apa, ya sekolah agama, sarjana hukum Islam udah gitu doang Bapak Ibu sekalian, kuliah juga main-main aja, ya. Tapi Allah kasih, kenapa pabrik emas itu datang untuk Abus? Kenapa dia minta untuk menyelamatkan miliaran aset ekonomi umat? Karena izin Allah pertama, yang kedua kita bisa merayu izinnya Allah dengan jurus-jurus yang ada di magnet rezeki ini. Dan ini sudah di zaman Nabi sampai sahabat dilakuin. Bapak Ibu, Umar itu 233 miliar per bulan, Pak. Cukup nggak tim hadrohnya? Cukup? Sebulan 233 miliar cukup nggak? Ente cuma kedipak sallu ala Muhammad 233 miliar cukup? Gaya banget ente. 23 juta itu alhamdulillah Ustaz kita ya. Tapi Bapak Ibu, dulu saya nggak ngerti, Ustaz Nasrullah founder kita, semoga Allah memuliakan dan membahagiakan beliau, menyampaikan tuh sering banget kayak Ustaz Supriyatna tadi, semoga dapat semuanya 5 miliar per bulan, amin. Saya nggak masuk logika Bapak Ibu sekalian, yang penting sami'na wa ata'na, udah prinsip itu, taat selamat, udah prinsip. Syarat ilmunya jelas sampai ke siapa. Karena kalau udah wali pasti sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu kan masuk dalam syafaat. Ya ada 3 syafaat untuk kita kan, benar nggak? Ya syafaat takwiniyah, ya syafaat yang alam ini seluruh alam beserta isinya itu berkhidmah untuk manusia. Yang pertama ini syafaatnya Nabi. Yang kedua syafaat qiyadah, syafaat di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Bapak Ibu sekalian, menyampaikan melalui Al-Quran kepada wali-walinya, terus sahabat sampai kepada kita, guru ngaji kita sampai kepada kita. Tuh syafaat qiyadah itu harusnya rasanya cukup kalau kita pengen selamat hasanah dunia akhir. Tapi ada yang ketiga, syafaat Nabi, ya yakni syafaat ya mustalah. Syafaat apa yang ketiga? Mustalah. Syafaat mustalah ini yang disimpan kata Nabi, yang nanti dia kelak di hari kiamat, ya Nabi akan memberikan syafaat pertolongannya untuk kita semua. Amin. Maka ini ya, saya ingin kembali ke tadi Bapak Ibu sekalian. Jurus yang pertama yang dilakukan oleh Nabi, sahabat-sahabat sampai kekayaannya luar biasa tadi, ya. Utsman sampai sekarang rekeningnya masih ada tuh Utsman. Orangnya udah kagak ada. Tapi rekeningnya mengalir sampai sekarang atas nama Utsman bin Affan. Ada hotel yang dibangun, Bapak Ibu, nanti insya Allah Bapak bisa melihat langsung tuh hotel untuk memuliakan jamaah haji. Hotelnya Utsman bin Affan itu dari rekening wakaf produktif dari rekening Utsman bin Affan, masya Allah. Beda tipis sama kita Pak ya. Udah akhir bulan, orangnya masih ada, rekeningnya kadang ada, kadang nggak ada. Ya, tapi kalau Utsman, masya Allah. Nah, sahabat-sahabat Nabi ini kan kaya raya. 9 dari 10 sahabat Nabi kaya raya. Sahabat Ali karena memilih kaya ilmu, tapi beliau diberikan kecukupan. Kita mah kebanyakan ngeles. Saya mah nggak usah lah kaya harta. Yang penting ilmunya banyak. Kalau ilmunya ada, harusnya cukup hartanya. Udah nggak ada cerita-cerita ngiri sama orang lain.
Dia udah menikmati, cukup. Ada MTC istilahnya, menentukan titik cukup. MTC, coba ulangin. Menentukan titik cukup. Nah, kalau sifatnya dunia gitu Pak. Nah sekarang MTC-nya Bapak Ibu berapa? 5 miliar per bulan cukup? Cukup. Oke, 1.000 dinar cukup? Oh mantap kali ya dari ini ya. Kurang ah. Istri satu cukup Pak? Kurang. Alhamdulillah. Yang penting setia, aku masih kecil, iyalah. Nanti belajar yang rajin ya. Nah, kalau udah menentukan titik cukup material, nah sekarang kita kan mau rezeki akbar syafaatnya Nabi nanti sampai surga, betul? Maka kita bukan lagi ngajarin nah dunia aja. Ya, kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanahnya dunia akhirat. Tapi dunia ini kita selesaiin dulu urusannya. Untuk apa diciptain dunia kalau bukan jadi mazraatul akhirah? Dan indikator orang nanti dapat surga dari sejak di dunia udah kelihatan Pak. Dia kaya dan mulia itu udah pasti. Oke? Maka rahasianya jurus yang paling fondasi, ibarat kata kalau kita pesilat dikasih banyak jurus sama orang-orang, sama guru kita maksud saya. Di magnet rezeki ada 101 jurus, ada 10 jurus utama. Jurus yang paling dasar, kuda-kudanya nih, ibarat kata kuda-kuda. Pak, kalau berdiri kuda-kuda, guru, pelatih, coach kita, kalau belum kuat pasti disuruh kembali lagi, balik lagi. Ente belum bener, balik lagi. Mau jurus yang lainnya kita sudah sempurna, kalau kuda-kudanya belum baik disuruh balik lagi. Nah ini penting, makanya saya sampaikan malam hari ini ya, karena kita nggak ingin hanya cuman ngikut cinta Nabi, tapi buktinya kita nggak mempraktikin apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, gitu ya. Maka Bapak Ibu, teman-teman semua jamaah yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, istighfarnya Nabi itu istighfar yang bukan, ini jurus yang pertama, bahwa kita itu ternyata punya perisai rezeki. Punya apa? Perisai. Allah pengen turunin hujan yang lebat, rezeki yang banyak, duit yang banyak, harta dinar yang berlimpah. Tapi kita pasang perisai. Perisainya makin lama makin tebal tiap hari. Kita nggak sadari, makanya namanya perisai. Kok cakep amat namanya Ustadz? Iya. Kalau namanya mah bendungan, penghalang gitu, kadang kita nggak sadar. Tapi kalau ini, Bapak Ibu, bisa jadi sesuatu yang masih kita genggam, kita cintai ini ternyata adalah perisai rezeki yang menghalangi kita. Perisai rezeki ini sesuatu yang membuat rezeki tidak turun kepada kita. Maka sederhana, kalau kita mau dapetin rezeki duit yang banyak, caranya dengan apa? Buka perisai. Coba ulangin, buka perisai. Nah, buka perisai rezeki ini caranya bagaimana? Minta ampun. Bu, kalau ada anak ibu, dia habis berbuat salah, ya, dia ditakin lah temennya, dia ngebully temennya, laporin sama kepala sekolah. Oke? Nah Bu, anak ibu kalau dia datang ke ibu begini gimana? Ma, aku nggak salah ma, dia yang salah ma. Ma, aku nggak salah ma, dia yang salah ma. Ibu kira-kira seneng atau sebaliknya? Biasanya dasar ibu mungkin karena naluri seorang ibunda, ya pengen ngebelain. Tapi kalau anaknya modelnya begini, padahal faktanya jelas dia yang ngebully, dia yang ditakin temennya, maka ibu pasti dongkol juga. Ya, tapi coba datang kepada ibu begini, ma, maafin aku bang, aku memang yang salah ma, aku yang salah ma, maafin aku ma, maafin. Sampai dia nangis berderai, ya, dia ngakuin kesalahannya. Ibu sebagai mamanya luluh nggak Bu? Luluh juga. Mau nakal kayak apa dia, tapi dia benar-benar sungguh-sungguh minta ampun, yang ngakuin kesalahan dirinya, nggak ngasih kesalahan ke orang lain, gentleman dia, maka ibu pasti respect. Allah lebih maha mengampuni daripada dosa-dosa kita. Jadi Pak, Bu, kebanyakan kita istighfar nyalahin orang lain. Astagfirullah anakku, astagfirullah suamiku, astagfirullah istriku, begitu kan? Itu yang buat yang efek. Perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Taif.
Nggak ada mulanya. Di Taif dakwah Nabi nggak diterima, dilemparin kotoran unta, dilemparin batu sampai berdarah-darah, berlindung Nabi saat itu, ya, di balik gunung, sampai turun malaikat menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana kalau aku tumpahkan dua gunung ini kepada kaum Taif yang kau dakwahi nggak tahu diri itu, ya, kalau kita mah lu nggak tahu gua Nabi gitu kan, sampai kayak gitu kan. Nabi nggak gitu akhlaknya Pak Bu. Warisan Nabi yang terdasar itu ya amal solehnya, ya. Nabi ya itu menurunkan garis kebenaran dia. Nabi ya menyampaikan kepada malaikat jangan, bisa jadi dari garis keturunan mereka mendapatkan hidayah. Masya Allah. Dan Nabi istighfarnya 70 sampai 100 kali setiap hari. Lah kita banyak dosanya. Nabi maksum, tapi semaksum-maksumnya Nabi, kenapa Nabi beristighfar? Kenapa Nabi bahkan kalau sholat sampai bengkak-bengkak? Aisyah bertanya saat itu, ya kenapa Nabi sampai sebegitunya? Ya kata Nabi, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, abadan syakura. Dan sebagai hikmah kita, umatnya, Nabi saja yang maksum, istighfarnya Nabi, mengakui kesalahannya, menurunkan garis kebenarannya 70 sampai 100 kali setiap hari. Gimana dengan kita? Ya. Nah, sholawat itu bagian daripada istighfar, tapi tolong tundukkan dan turunkan garis kebenaran kita Bapak Ibu. Jamaah. Oke, satu jurus saya kira cukup. Ya, itu aja, itu fondasi yang sangat sederhana. Ustaz, ijazahnya apa dari sini? Ijazahnya dari Abuya. Abuya Mufasir. Bapak Ibu praktekin ya untuk membuka perisai rezeki ini, kata Abuya, al-istighfar tajribur rizqa. Istighfar itu nyedot rezeki katanya. Tapi istighfarnya yang benar katanya. Istighfar yang benar itu bukan nyari pembenaran diri, tapi nyari kebenaran. Maka mulai sekarang istighfar kita, lisannya istighfar, tapi Bapak Ibu dalam pikiran dan hatinya mengakui saya yang salah. Coba ulangin. Orang lain mungkin benar, maafin saya siap belajar. Sekali lagi, saya yang salah, maafin saya siap belajar. Coba tangannya pegang dadanya masing-masing. Saya yang salah, maafin saya siap belajar. Astagfirullah. Beda rasanya Bapak Ibu dengan istighfar yang menunjuk ke orang lain. Ustaz, kalaupun realitanya dia memang salah, gimana? Nasehatin dia dengan cara yang baik, tapi tetap pasti ada peran kesalahan kita. Karena orang lain itu cermin yang diletakkan oleh Allah untuk diri kita sendiri. Di luar kita ini skenario Allah Bapak Ibu. Ya, maka buka perisai tiap hari, tiap kali kita ada dosa, sengaja nggak sengaja, dengan cara apa yang paling mantap? Ijazahnya adalah sholat taubat untuk 1 kali dosa. 1 kali sholat taubat untuk 1 dosa. Bapak Ibu habis nyakitin, ucapannya nyakitin orang lain, langsung sholat taubat. Gak sempet Ustadz istighfar dulu, saya yang salah, maafin saya siap belajar. Sampai tempat yang baik, yang suci, sholat taubat 2 rakaat. Yang pertama boleh al-kafirun, yang kedua al-ikhlas. Sholat taubat. Bapak Ibu dijazakan untuk antum semua ajastukum. Kalau antum qabil tu qabilna, praktekkan ini Bapak Ibu sekalian. Orang magnet rezeki tiada hari tanpa sholat taubat. Hari ini sama sekali saya nggak ngerasa berdosa Ustaz, ya nggak sengaja. Anda pasti banyak. Maka itu tetap sholat taubat minimal 1 kali setiap. Siap? Siapkan nih. Ya, iya dong. Ya, Nabi aja 70-100 kali istighfar, masa kita istighfarnya sederhana? Ya, mantapkan Bapak Ibu dengan sholat taubat. Ya. Dan yang kedua, ini jurus yang kedua, ya. Saya kasih waktu cuma 5 menit maksimal. Mudah-mudahan selesai. Yang kedua, ini jurus Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bisa tahu di mana Allah titipkan rezeki untuk manusia.
Selama ini kita kan nyari-nyari. Ibu yang ditanya, di mana bu rezekinya ibu-ibu? Ya di nafkah suami lah. Uang suami, uang saya. Uang saya ya uang saya, gitu ibu ya, prinsip tuh ya. Bapak-bapak di bosnya, atau di pimpinannya, di kerjaannya, di bisnisnya, di kliennya. Kok beda jawabannya ya? Tapi kalau kita tanya nih Bapak Ibu ya, kepada hewan, jerapah, di mana Allah berikan rezeki untuk mau jerapah di pucuk pohon, rata mereka sama semua jawaban. Ya, monyet di mana titipin di pohon pisang, sama rata jawabannya. Ikan di mana? Di terumbu karang kata ikan. Ya. Ikan di terumbu karang, Pak. Maka ke terumbu karang itu kalau dipecahkan di bom tuh puluhan tahun itu butuh kembali lagi menjadi sempurna. Akhirnya ikan makanannya pun ikut hancur, ikut hilang. Nah, manusia di mana? Terumbu karangnya manusia di mana? Ini pertanyaan yang terus menggelayut dalam pikiran manusia. Oke. Harusnya sama jawabannya. Ya. Maka terumbu karangnya manusia, Bapak Ibu sekalian, ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu interdependensi. Ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi walaupun kekayaannya luar biasa, ya, Abu Bakar As-Siddiq bahkan 100% itu, ya, hartanya disedekahkan. Kenapa? Ngerti ilmu terumbu karang ini. Jadi istilah kita namanya terumbu karang karena ikan titipkan rezeki oleh Allah di mana? Di terumbu karang. Terumbu karangnya manusia di mana? Sesuai dengan apa yang Nabi dan para sahabat lakukan. Allah titipkan rezeki untuk manusia di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Jadi tugas kita meneliti keridoannya orang lain. Kalau dia bahagia, dia mulia karena kita, maka siap-siap terumbu karang kita akan kembali menarik dan kembali besar, Bapak Ibu. Tapi kalau dia sakit hati karena kita, mau sealim apapun kita, tapi lisan kita, pikiran kita membuat orang lain itu sakit hatinya, jangan pernah berharap rezeki kita baik dan mulia, Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad SAW bahkan kepada orang-orang yang mencemooh dia, yang dakwahnya tidak diterima, apakah dia membalas Nabi Muhammad ini dengan cercaan, bahkan didoakan yang tidak baik? Tidak, Bapak Ibu. Teman-teman semua jamaah sekalian, betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW kalau kita tahu, ya, setiap harinya tiada hari tanpa memikirkan umatnya. Bahkan di akhir hayatnya, ummati, ummati, ummati. Saat kita di akhir hayat masih mikir bagaimana selang oksigen, bagaimana detak jantung kita, Nabi pikirannya adalah ummati, ummati, ummati. Nabi bahkan menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang sedang berduduk-duduk seperti ini. Nabi menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, ana mushtaqun bi ikhwani, kata Nabi. Aku kangen sama ikhwan, sama saudara-saudaraku, kata Nabi. Ikhwani, 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 kata Nabi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah melihat Nabi, kita mengimaninya, itu bagus dan sudah sewajarnya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita nggak kepedean nih ya, mudah-mudahan Allah pantasin kita menjadi umatnya yang disayang Nabi, yang dikangeni Nabi itu. Yang dimaksud ikhwani, kata Nabi itu, bukan sahabat-sahabat yang lagi duduk-duduk sama beliau saat itu. Bal antum ashabi, kata Rasulullah. Antum itu teman aneh, sohib aneh. Ikhwani. Lantas siapa ikhwanuka? Ya Rasulullah, siapa kemudian saudara-saudaramu? Nabi menjawab, Bapak Ibu sekalian, humul ladzina lam yarawni, ya, bal hum yu'minuna bi. Mereka itu nggak pernah melihat aku. Mereka hidup di akhir zaman, mereka nggak pernah melihat aku, tapi mereka mengimani aku. Jadi kita yang dikangeni Nabi itu kita, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, gimana dengan Anda? Apakah Anda tidak kangen dengan Nabi? Di At-Taubah ayat 24 kalau nggak salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan orang yang fasik adalah orang yang lebih mencintai keluarganya, hartanya daripada Allah dan Rasulnya, Bapak Ibu sekalian. Maka mudah-mudahan kalau kita juga saling sayang karena cinta kita kepada Allah,
mantapkan cinta kita kepada Nabi. Dan Nabi akan bahagia dengan cara kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Kita rawat terumbu karang, muliakan orang lain dengan menolong, dan membahagiakan orang lain dengan menolong juga mendoakan dia, baik di depan dia ataupun di belakang dia. Itu cara Nabi, Bapak Ibu sekalian. Maka BNB, buat Nabi bahagia. Coba ulangi, buat Nabi bahagia. Buat Nabi bahagia. Ya, Bapak Ibu, dalam kitab Nasail Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, ya, Bapak Ibu, ada dua amal yang paling utama, yang paling dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah meletakkan titik bahagia di hati orang lain. Maka inilah yang kita akan lakukan setiap hari, setiap saat. Anda datang ke kantor, Bapak Ibu, Anda datang ke tetangga, datang ke majelis, bukan untuk apa-apa, tapi untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Walaupun ada security di situ, wih, Bapak keren banget hari ini, kumisnya ganteng, Masya Allah, kucing di rumah sehat, Pak. Satu kantor dari seharian gak ada yang nanyain kucingnya, Pak. Kita nanyain kucingnya dia. Dia tersenyum, hatinya bahagia karena kita yes, kita berhasil buat Nabi bahagia. Maka rezeki Allah akan turun kepada kita, terumbu karang kita kembali mereka. Repotnya Bapak Ibu sekalian, di akhir dari kuliah 20 menit saya lebih dikit ini adalah bagaimana Ustadz kalau terumbu karangnya udah pecah, Ustadz. Bagaimana Nabi mau bahagia, Ustadz? Istri, anak saya, saudara saya, dia sakit hati sama saya, Ustaz. Pantes, Ustaz, saya ada sih rezeki, tapi gak pernah saya bisa nikmati dengan baik. Penyakitan saya, Ustaz. Keluarga saya gak baik-baik saja, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai turun laknat Allah karena kita tidak menyambungkan apa yang harusnya tersambung. Karena Nabi sangat sakit hati melihat umatnya yang bertengkar dengan orang yang tidak mengimani Allah dan Nabi-Nya saja. Kita jaga itu silaturahim, apalagi dengan saudara kita seiman. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, kalau kita semua punya persoalan terumbu karang yang pecah tadi karena kita sama amalan dengan yang pertama, buka perisai rezeki tadi, bawa orang tersebut dalam sholat taubat. Ya Allah, aku mempunyai persoalan dengan fulan atau fulanah, ya Allah, sebut namanya. Ya Allah, aku ingin selesaikan, ya Allah, dalam surat taubatku malam ini. Ya Allah, maafkan aku, maafkan dia, ya Allah. Dengan ampunan maaf darimu, ya Allah, jadikan ruhnya dia memaafkan aku. Usolli sunat taubah rakataini mustaqbil akibati. Baru Bapak Ibu sekalian sholat taubat. Bapak Ibu, biasanya kita nyebut namanya aja udah enak. Sekarang kita bawa dalam sholat taubat dan doakan dia. Ya Allah, muliakan dan bagikan fulan dan fulan. Bapak Ibu jamaah sekalian, Anda nanti akan melihat bagaimana terumbu karang itu akan merekah kembali. Dan itu yang saya upayakan lakukan setiap hari, setiap saat dengan teman-teman yang ada di Magnet Resik. Jurus dua inti ini mudah-mudahan membuat Anda makin penasaran. Tapi kalau dua ini dipraktekkan Bapak Ibu sekalian, perhatikan keajaiban-keajaiban Allah yang akan terjadi. Al-Fakir gak bisa apa-apa, I am nothing, we are nothing, but Allah is everything. Allah dengan kunnya, ia bisa melakukan apapun Bapak Ibu sekalian. Maka jangan fokus dengan apa yang Allah sanggup lakukan, fokuslah dengan apa yang perlu kita perbaiki, karena Allah punya kunnya. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, lihat apa yang diperisai rezeki kita. Jangan lagi meneliti dosa orang lain, fokus dengan apa yang harus kita perbaiki. Lalu jika ada hati-hati yang terluka, terumbu karang yang retak apalagi pecah, kita harus sambungkan lagi. Nggak cukup selam-selaman di Idul Fitri, kamuflase, peluk-pelukan, mohon maaf lahir batin. Nggak cukup kalau hati masih bersemayam rasa su'ah, takabur, riya, tidak suka melihat orang lain bahagia. Nggak selesai di situ Bapak Ibu sekalian. Bawa dia dalam sholat taubat, dan Anda akan menemukan terumbu karang Anda kembali merekah Bapak Ibu. Alhamdulillah, demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kurangnya tentu saya yang banyak Bapak Ibu, karena saya adalah al-fakir. Masih banyak yang saya sampaikan kurang berkenan, maka maafkan saya lahir dan batin Bapak Ibu sekalian. Dimaafkan Bapak Ibu.
dimaafkan. Ya, dan semuanya saja saya doakan semoga rezekinya berkah berlimpah. 5 miliar per bulan, anak-anaknya soleh dan solehah, hafidh Quran, keluarganya sakinah mawadah warahmah. Kemudian proyeknya datang tak terkira, wafat dengan husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah. Pohon berbuah di tepi kali, buahnya manis sungguh terasa. Mari perbanyak sholawat setiap hari agar mendapat syafaat sampai ke surga. Saya Abu Sa'ad Al-Alimi mohon izin undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di puncak keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.